wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih atensinya. Semoga kalian semuanya sehat walafiat lahir dan batin. Terima kasih kepada Muhammad Johari, Bang Muhammad, sudah hadir pertama kali dan komentar pertama kali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, Alhamdulillah semakin banyak pencerahan. Itu satu-satunya jalan terbaik untuk menyadarkan umat. Barakallah, amin. Ya, terima kasih dukungannya. Bang Muhammad Johari, ya saya setuju memang edukasi, pencerahan adalah langkah yang terbaik, edukatif, persuasif, demi menjaga kondusivitas keadaan kita, karena polemik ini tentu menimbulkan rasa sakit hati bagi penghayat nasab Ba'alawi yang merasa paling benar, paling mulia, dan seterusnya. Ya, saudara, sebelum kita lanjut, kita akan bahas masalah komentar dari Gus Ukit ya, yang turun gunung juga karena memang para kiai-kiai penceramah yang ceramahnya kurang benar itu harus dikritisi, dikritisi dalam arti diluruskan, diperbaiki, yang cacat logika diperbaiki, diobati, disembuhkan, supaya tidak menjalar kemana-mana dan menjangkiti orang lain, seperti itu. Dan salah satu yang diduga cacat logika di dalam salah satu ceramahnya adalah Gus Kautsar yang tampak sekali membela Ba'alawi. Oleh karena itu kita ungkap lagi dari perspektif sudut pandangan Gus Ukit ya. Yang sebelumnya juga kita sudah sampaikan komentar-komentar yang mengkritisi terhadap Gus Kautsar ini, misalnya dari Gus Fuad sudah kita sampaikan, dari banyak sekali tokoh ya, sekarang sudah pada gilirannya Gus Ukit ya. Saudara, sebelum itu kita sampaikan lagi, mudah-mudahan ya kalian semuanya dimudahkan sama urusannya yang baik, diberikan umur usia yang panjang, dan sambil menunggu kalian kumpul nih, kita ingatkan bahwa untuk selama di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selama di akhirat dibutuhkan ilmu ya. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang terkonfirmasi sebagai bukan keturunan Rasulullah ya. Ternyata berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, kemudian kajian perilaku dan juga ilmu biologi, genetika dengan tes DNA, mereka benar-benar sudah terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata kunci inilah ya, keyword ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tercerahkan ya. Karena titik kunci kenapa masyarakat menghormati Ba'alawi karena mereka mengaku-ngaku cucu Rasulullah. Cucu, ada yang mengaku juriyat ya, ada yang mengaku cucu, anak, dan seterusnya. Aneh ya Ba'alawi itu. Makanya kita dalam kerangka menghormati juriah Nabi yang asli, menghormati dan menjaga nama suci Rasulullah, kita harus ya, dalam tanda petik cemburu, curiga kepada orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan orang mulia ini ya. Jangan sampai ada oknum yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah ya sebagai orang yang dimuliakan di agama Islam ya. Baik, saudaraku, terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng ya bagi yang belum, untuk mendukung channel kita demi kebertahanan channel kita, supaya kita tetap bisa berkontribusi dalam perjuangan memperjuangkan kesetaraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Karena apa? Kebodohan adalah musuh kita bersama. Dan tidak sedikit Ba'alawi itu di dalam ceramah-ceramahnya bukan menyampaikan ilmu yang bisa mencerdaskan, tetapi justru banyak yang menyampaikan hal-hal yang justru mendegradasi mentalitas, spiritualitas, intelektualitas dari para generasi muda atau orang-orang yang menjadi jamaahnya ya. Saya akan sampaikan dulu salah satu cuplikan ceramah dari Gus Kautsar ya, berikut ini ya. Ono kitab jenis Sulamut Taufik. Iya Pak. Iku sing aran Ba'alawi niku. Dadi lamun to santri-santri nganggep Ba'alawi ku gagal, sanadmu
patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Sulam Taufik. Ya, gangguan tenis. Ya, jadi salah satu cuplikannya itu, ya dia katanya intinya kan kalau kita membatalkan nasabah alawi itu maka sanad keilmuan kita putus, itu jelas tidak benar, ya. Dan sudah banyak tokoh-tokoh mengkanter pernyataan dari Gus Kausar yang cacat logika, nalarnya kurang jalan. Ya mohon maaf ya Gus Kausar, I love you. Nah, mari kita simak penjelasan dari Gus Ukit ya, dari Laskar Mataram Raya ya, yang sudah hadir. Oh ya, dari Jessica, terima kasih sudah hadir. Dari Garuda Sakti, semua sudah hadir, selalu setia menemani kita. Haram hukumnya memasukkan anak kita ke pondok pesantren milik KB Balawi ya. Ya tentu saja, saya setuju dengan pendapatnya Garuda Sakti, karena nanti akan diajari jadi dobolowi, diajari jadi budak, jadi budak spiritual. Oke, kita simak dari ulasan Gus Ukit ya, dari Laskar Mataram Raya berikut ini. Karena apa? Karena tidak yakin dengan apa yang diperjuangkannya. Maka kami mengajak kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, pemirsa channel Laskar Mataram Raya, dan siapa saja yang respek dan antusias dalam perjuangan ini, yakinlah bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah sebuah kebenaran. Walaupun mungkin framing-framing di luar sangat jahat terhadap kita. Apalagi ini Gus Kausar membangun narasi tidak bisa membedakan, mencampur adukan antara ilmu nasab dengan ilmu-ilmu yang lain. Menganggap orang yang mengatakan Ba'alwi itu berarti sanad keilmuannya putus, tidak akan memperoleh keberkahan. Ya Allah, Gus Kausar, terus terang saya katakan, panjenengan itu Gus Malim melahirkan Mubalek Kundang, Gus Ibram. Tapi saya katakan logika panjenengan cacat. Karena apa? Sampean tidak berdiri tegak di atas ilmu, dan panjenengan tidak punya sajah untuk menegakkan kebenaran atas ilmu itu. Wow, tegas sekali ya. Suka saya ini, beliau sangat tegas sebagai laskar, anggota laskar ya, Mataram Raya, luar biasa ini. Bagaimana hanya kitab-kitab yang dikarang Habib berapa sih? Kiai-kiai kita yang belajar kepada Habib berapa? Apakah panjenengan menafikan peran-peran ulama-ulama Wali Songo? Sehingga seolah-olah kalau kita menafikan nasabah baik, kita juga dapat keberkahan ilmu. Nasab keilmuan kita putus dari mana? Kok hidayah? Ya, dari mana? Jadi kalau kita itu membatalkan nasab Ba'alawi, kemudian nasab apa sanad keilmuan putus. Gus, dari mana Gus? Gus Hitam. Apa kalau meminjam istilahnya reject itu apa dari kandang kebo? Kan enggak ya. Ini buat saya apa yang disampaikan oleh Gus Ukit, Gus Fuad yang mengkritisi Gus Kausar adalah obat itu. Obat untuk menterapi, mengobati kecacatan logika dari Gus Kausar. Mudah-mudahan Gus Kausar mendengar sehingga niat tulus dari Gus Ukit untuk memberikan pencerahan edukasi kepada Gus Kausar ini bisa diterima, bisa sampai ya dengan semangat ketulusan untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan. Ya. Jadi seorang sahabat yang benar ya, kalau ada sahabatnya itu kurang tepat, kurang benar, ya harus berani mengingatkan. Itu justru untuk menyelamatkan. Ya, sama sebenarnya kasusnya Pak Alawi ini. Jangan di framing kita membenci, ya. Jadi justru karena kita muhibin, menyayangi Pak Alawi supaya tidak di jalan kesesatan.
Ya, mereka sudah pada jalan yang tersesat, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Ya, kita ingatkan, karena itu menjerumuskan mereka dan orang lain yang mempercayai mereka sebagai keturunan Rasulullah. Apalagi ada oknum-oknum dari mereka yang mengkapitalisasi nasab Rasulullah. Jelas sekali, tindakan mengkapitalisasi nasab Rasul itu sangat berbahaya. Karena dari kelompok mereka mau dibilang oknum tapi jumlahnya banyak, maka kita sebut mayoritas lah. Kalau ada yang tidak itu minoritas saja. Yang baik-baik itu kecil, itu relatif kecil ya, minoritas. Jadi mayoritas mereka itu mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan kemudian mengkapitalisasi nasab itu untuk kepentingan duniawi. Ada yang untuk kepentingan politik ya. Jelas sekali tuh yang untuk kepentingan politik, misalnya Sirijik bahkan digunakan untuk mengkapitalisasi nasab supaya dia itu bisa memobilisasi massa. Wah, untuk diajak demo berjilid-jilid. Nah, itu ya. Ada yang mengkapitalisasi nasab untuk kepentingan ekonomi ya, supaya dia diberi uang, dawir sana sini. Tidak hanya uang. Ada yang untuk kepentingan apem ya, mengaku jurian Nabi lalu ngerayu orang lain agar bisa dinikahi siri, ngomong, kamu menikah sama saya, waduh, nanti kamu akan aku selamatkan dari jilatan api neraka. Wah, itu hanya karena aku jurian Nabi, ini misalnya begitu ya. Nah, itu untuk kepentingan sosial, untuk kemuliaan, supaya di mana-mana itu dimuliakan. Ya, dicium tangan, dicium kaki, dicium pantatnya sekalian itu ada itu, masya Allah. Bekas tempat duduknya itu. Tempat duduknya Habib itu dicium oleh Muhyiddin yang budak spiritual, yang sudah otaknya itu keracunan, keracunan doktrin. Ah, begitu. Ngeri kan? Ngeri ya. Makanya kita ulang terus ini. Dari Jessica, terima kasih hadirnya lagi ya. Terima kasih terus setia menemani kita. Ya. Nah, siapa lagi nih yang sudah hadir nih? Ada Mbak Rat. Oh, dari Ratna Kamila. Kemudian dari Apem ya. Apem Tador, Habib Kepanasan. Dari Bang Amir Umartono ya. Makanya beragama itu bukan untuk mengkultuskan guru mursyid, habib, kiai, wali-wali atau jurian Nabi yang asli sekalipun ya. Cari ilmunya yang lurus ya. Enggak campur-campur bumbu rusak. Ya, kita kalau mencari ilmu jelas kepada yang berilmu, sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh siapa itu, Sayyid siapa itu ya. Jadi kita mencari ilmu kepada yang berilmu, bukan kepada yang bernasab ya. Apalagi kepada yang berasab ya, bukan, jelas ya. Betul sekali. Saya itu kalau membaca komentar Anda itu yang lucu-lucu itu susah untuk tidak tertawa. Oke, kita lanjut ya. Daripada ketawa-ketawa nggak jelas ini saya ini. Oke, kita lanjut komentar ya dari Gus Ukit ya. Nasab keilmuan kita putus dari mana? Kaidah yang mengatakan hal seperti itu kan hanya yang dibangun di dalam kitab itu saja. Saya akan ambil sebuah tamsil. Ya. Ilmu itu tidak berbaju. Ilmu itu boleh dimiliki oleh siapa saja. Dan boleh Allah memberikan ilmu itu kepada siapa saja. Ya. Sekali lagi jangan diklaim. Ilmu itu oleh Allah diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Setan diberi ilmu, iblis diberi ilmu, jin diberi ilmu, semua diberi ilmu. Orang kafir diberi ilmu. Apakah saya tanya sama panjenengan Gus Kausar, apakah kita mempelajari ilmu yang oleh Allah dilewatkan oleh orang kafir itu kita tidak bisa mengambil manfaatnya? Gus, kita sekarang melaksanakan haji, prasarana untuk haji itu
diciptakan oleh Allah ilmunya dari orang-orang kafir, orang-orang Israel. Menciptakan pesawat, menciptakan baju-baju, menciptakan berbagai macam fasilitas, bahkan sajadah-sajadahnya dari Cina. Maka ada utlubu ilma walau bisin, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Pada saat itu yang kita tahu Cina itu belum kenal Islam. Ini apa? Ini menunjukkan ilmu itu tidak terkungkung dimensi, ruang dan waktu. Ilmu itu bisa dimiliki siapa saja. Ilmu al-khair, kebaikan itu juga bisa dimiliki oleh siapa saja. Keberkahan ilmu itu bukan terletak pada dari siapa ilmu itu, tapi keberkahan ilmu itu terjadi apakah ilmu itu diamalkan atau tidak. Setuju ya, jadi setuju sekali saya. Jadi ilmu itu tidak berbaju, ya bisa dimiliki oleh siapapun, dipelajari siapapun, dan diamalkan ya. Karena ilmu itu banyak ya jenisnya, ya jadi banyaklah ilmu itu ya, kalian sudah tahu lah. Dan kadang-kadang saudara-saudara kita itu yang ambil ilmu di luar negeri ya, jangan dipikir sempit ya, ilmu itu hanya dari satu jenis ilmu, enggak banyak ilmu. Ya, jadi tolonglah dipahami. Bahkan ada saudara-saudara kita itu menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi yang dosen-dosennya itu ya tidak Islam ya, tidak Islam. Maka tidak Islam, pakai istilah itu aja lebih enak, tidak Islam. Oke, kita lanjut ya. Setuju saya dengan Gus Ukit ya. Atau tidak. Kalau ilmu itu diamalkan, insya Allah berkah. Sekalipun sumbernya dari nabi, sumbernya dari wali, sumbernya dari kiai. Al-Quran itu dari nabi, kita baca tapi tidak kita amalkan, juga tidak ada keberkahan. Apa kita menafikan itu? Logikanya. Banyak kan masa panjenengan kan ahli kitab. Yang kita ketahui di dalam asbabul nuzul tentang nuzul itu melibatkan tipu daya jin agar dilepaskan oleh sahabat-sahabat saat itu dengan mengajarkan kalimat yang kalimat itu mengajarkan, tolong lepaskan kami akan ajarkan bagaimana Anda terhindar dari godaan golongan kami. Akhirnya ayat kursi itu. Dan ilmu setelah itu disampaikan Rasulullah benar, ilmu yang disampaikan setan jin itu benar, dibenarkan oleh Rasulullah. Tapi ketahuilah kebanyakan jin itu bohong. Nah, ini apa Gus? Jadi bedalah antara ilmu dengan nasab silsilah, ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi kepada Gus Kausar saya hanya mempertegas, tidak ikut menasehati saya lah. Saya nggak punya kapasitas untuk memberi nasihat. Mungkin hanya bisa mendoakan, juga belum tentu dikabulin ya. Tapi kita doakan saja mudah-mudahan Gus Kausar bisa mengerti, memahami apa yang ingin disampaikan oleh Gus Ukit ini sebagai apa ya, nasihat ya. Nah, ini dari Jessica komentarnya lucu nih. Si FM, mungkin yang dimaksud FM ini Fahim Mawardi ya. Fahim Mawardi yang ada di desa Mangaran ya, Kecamatan Najong, Kabupaten Jember, yang dilaporkan istrinya itu ya karena kasus dugaan pelecehan itu ya. Itu sudah dipenjara, tetapi kayaknya belum memenuhi nazarnya. Si FM udah memenuhi nazarnya belum. Ya jelas nggak mungkin lah dia berani. Nazarnya kan jalan jongkok jadi Jember Jakarta. Wah, bisa belepotan nanti itu lato-latonya kan, kasihan. Dari Bang Samsul ya, terima kasih. Banyak orang pusing mikirin polemik nasab ini ya. Kosong, ilmu itu apa? Kedudukan ilmu di mana? Waduh, mantap. Gak usah keder ya. Nah, tinggal kita pilih kalau mau terbebas dari pendawiran ikut ke Imaduddin, dan kalau mau didawir
sampai kiamat maka makan kue kebab. Kue kebab dari Bang Asep atau Asap ini. Oh, dari Asap Pemersatu ya. Ricik ngamuk-ngamuk. Ya harusnya dia bersyukur ya, dibebaskan murni sekarang, udah terbebas murni ya, nggak usah mengamuk, Beb. Oke, Beb Ricik ya. Antara ilmu dengan nasab silsilah ini dua hal yang berbeda. Silsilah ini qat'iyah, jelas, nggak bisa dibelok-belokkan. Misalnya kami membatalkan nasab habaib juga tidak bisa sebenarnya. Bagaimana cara kami membatalkan nasab habaib? Kan nggak bisa. Kami hanya mempelajari nasab silsilah habaib itu dari pengakuan mereka itu apakah benar atau tidak. Kan kami tidak bisa membatalkan kalau mereka Bani Alawi. Kami kan tidak bisa mengatakan mereka bukan Bani Alawi, faktanya Bani Alawi. Yang kita curigakan Bani Alawi dicantolkan sebagai dulur Rasulullah. Ini karena silsilah itu sudah pasti, maka orang-orang yang sudah pengen mengutak-atik yang pasti ini pasti akan gagal karena silsilah itu sudah pasti. Maka para jamaah semua jangan terpengaruh. Walaupun mereka kiai-kiai besar, gus-gus besar, saya katakan logika mereka cacat. Karena apa? Mereka tidak berani tegak di atas manhaj ilmu. Ya, saya setuju ya kepada para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke ya. Kita nggak usah terpengaruh dengan gelar seseorang. Apakah dia Gus, kiai besar, Gus besar. Apakah dia ulama besar yang punya jabatan di organisasi besar. Apakah itu oknum pejabat? Kalau memang salah, ya nggak usah diikuti, ya. Nah, ukuran salahnya apa? Ya jelas adalah logika dan kebenaran ya, data dan fakta, ya kan. Nah, data dan faktanya udah jelas Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Bukti-buktinya ada, gitu loh ya. Jadi harus ada bukti-buktinya. Kalau enggak ya nggak bisa dong. Jadi kita harus by data, by bukti. Karena apa? Mereka tidak berani tegak di atas manhaj ilmu. Karena mereka masih ada keberpihakan. Nggak tahu saya. Sekali lagi saya katakan bahwa katakan siapa saja, entah itu kiai, entah itu gus, entah siapa saja yang tidak tegak berdiri di atas ilmu. Lihat, apalagi soal nasab Alawi, Habib yang mengaku sebagai itu, nanti Anda akan malu sendiri. Fakta sudah banyak. Nanti Anda akan malu sendiri. Mending seperti kata Gus Muafik, kalau tidak bisa menjawab, mending diam daripada jawaban Anda makin memperkeruh keadaan. Habib Gus Muafik kan bilang gitu. Kalau bisa jawab ya jawabnya dengan ilmiah. Tesis dijawab dengan inti tesis, bukan tesis dijawab dengan marah-marah dan caci maki, suudon, nuduh-nuduh yang gini dan gitu. Itu saja. Sekali lagi, mohon maaf, saya siap untuk dikatakan suul azab, tapi kami benar-benar memahami, kami tidak ada niat apa-apa kecuali ingin sama-sama mengikatkan kali lagi bagi kepercayaan Bauhid, selama itu masih kata-kata manusia, fatwa-fatwa manusia itu masih bisa diperdebatkan, karena kalau manusia itu tutupannya masih wallahu a'lam bishawab, sedangkan kalam yang tidak bisa diutik-utik yaitu kalamul Al-Quran, maka tutupannya shadaqallahul azim. Begitu saja, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya tampilkan cuplikan video Gus Kausar. Banyak sebenarnya yang saya mau kritik tentang Gus Kausar. Nanti insya Allah di lain waktu. Biar saja, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf
Gus Kausar, kita hanya saling mengingatkan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin mengingatkan saudara kita agar bisa kembali tegak berdiri di atas mansat ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh mulut seseorang itu seringkali kita bawa mati. Ngono, paham lah gue. Nah, ini omongannya gue penting. Omongannya gue penting. Yo ngomong lu betul nanti ngomong kok. Lu betul nanti ngeloni tiang statusmu gitu ya omongan, paham lah ya. Dan gitu. Sampean pernah dengar enggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Ya, tahu gue? Ono kitab jenis Sulamut Taufik. Iya enggak? Iku sekarang Alawi nih. Jadi lah montoh santri-santri nganggep Alawi ku gagal. Sanatmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi lah mutuk kowe gagalne Pak Alawi. Patah lah ngaji kita semua. Bahwa beliau mengatakan innal qalam ahadul lisanaini lil insan. Bahwa tulisan kita, pena yang kita buat tulis dulu hanya pena yang kita buat tulis hari ini, jempol kita bisa jauh lebih kreatif dari mulut kita dan bisa jauh lebih tajam dari jarum manapun. Ya, itu ya cuplikan video dari Gus Kausar yang kita tampilkan lagi dari Laskar Mataram Raya. Saya sebut beliau adalah Gus Ukit ya. Sudah memberi penjelasan panjang lebar bahwa antara nasab dengan sanad ilmu itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur adukkan ya. Seringkali tuh Pak Lawi itu kan seringkali ya memang mereka itu memang benar-benar sakit hati sekarang. Karena sudah rungkat nasab yang dia bangun bertahun-tahun di Indonesia ini sekarang sudah rungkat. Sudah banyak orang yang tidak percaya yang ngaku sebagai keturunan Rasulullah dari Pak Alawi. Tapi jangan khawatir. Ya, kita tidak akan kehilangan cinta kepada Pak Alawi walaupun Pak Alawi sekarang terbukti bukan keturunan Rasulullah karena kita kaya dengan cinta. Kita cintai semuanya tanpa terkecuali ya. Kita cinta yang setara, yang proporsional ya. Kita mencintai seluruh warga bangsa, seluruh saudara-saudara yang diikat oleh kalimat tauhid, paling enggak yang seiman, ya kan, seagama. Seperti itu ya saudaraku ya. Baik, saya lihat komentar terbaru ada waktu 2 menit paling enggak untuk membaca komentar ya. Terbaru dari kosong, ya kan. Nah, jangan cerita ilmu kalau tidak tahu kedudukan ilmu. Ilmu itu bisa jadi bala dunia dan akhirat, kalau tidak sejalan dengan ilmunya. Wah, mantap, jadi harus sejalan itu ya, betul. Dari Tarmudi Channel, yang belum ahli kitab maupun hadis, terutama untuk panggilan Gus, lebih baik banyak belajar yang lebih paham ilmu agama. Ini bisa jadi ini beliaunya ini luar biasa, ini pinter ini ya. Kita puji sekarang tuh, kita puji ya Bang Tarmudi Channel. Dari Aten, Gus kelewat pinter Quran dan hadis ya. Sulit menafsiri, sementara apa ini menafsiri mungkin maksudnya ya. Sementara nasab yang begitu mudah mereka membagongkan keterlaluan. Ya saudaraku, pokoknya kita by data lah, gampang sekali sebenarnya. Pokoknya by data saja. Saya sering kali mengatakan, saya juga taklid kepada tesis Kiai Haji Madudin Usman itu. Kalau memang kemudian ada Pak Alawi bisa menunjukkan bukti tes DNA, ya kita taslim. Oke, gitu. Tapi kan faktanya mereka sampai sekarang Pak Alawi yang tes DNA itu kan haplogrupnya G. Sehingga sulit sekali sudah membantah tesis kebenaran tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ya. Oke, itu saja saudaraku, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kepada Gus Ukit terima kasih ya, mohon maaf saya ikut mensiarkan
nasihat Anda, mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Kemudian kepada Gus Kausar, I love you, nggak usah marah, anggap ini adalah asupan obat lah, obat ilmu, saling mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Gus Ukit tadi. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.